Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kita akan mengerjakan lab 3 terkait dengan Introduction to Amazon EC2. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengerjakan sembari kita tunggu ya. Kita start labnya sampai nanti di sini dia berwarna hijau. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang akan kita kerjakan nantinya. Ada beberapa komponen yang harus memang kita terapkan dalam penugasan lab ini. Yang pertama, di sini kita akan meluncurkan sebuah web server ya. Sebuah web server dengan termination ininya, protection-nya itu nanti diaktifkan. Ini saya belum tahu apa, tapi nanti kita bisa cek sama-sama. Terus kemudian kita akan memonitor EC2 instance kita. Terus akan memodifikasi secure group yang memang digunakan web server agar mengizinkan untuk akses HTTP. Dan yang keempat itu kita akan mengubah ya resize ukuran Amazon EC2 instance untuk skala dan juga mengaktifkan stop protection-nya. Terus ada mengeksplor EC2 limit, menguji stop protection, dan juga menghentikan EC2 instance kita nantinya. Durasinya 30 menit yang akan kita kerjakan. Gitu. Nah, di sini yang seperti yang saya bilang tadi ya, di sini nanti kita tunggu sampai dia berwarna hijau. Oke, sembari kita menunggu, kita bahas dulu tipis-tipis terkait dengan task pertama, launch your Amazon EC2 instance. Di dalam task ini, kamu akan meluncurkan sebuah Amazon EC2 instance dengan termit protection dan stop protection. Termit protection itu dia mencegah kamu tidak sengaja menghapus EC2. Dan untuk stop protection mencegah kamu tidak sengaja menghentikan EC2 instance-nya. Kamu di sini kamu juga akan menentukan sebuah user data script ketika meluncurkan instance yang akan memasang web server sederhana. Nah, di sini ada beberapa arahan ya. Nah, ini sudah hijau, bisa kita buka. Di sini ada beberapa arahan. Di AWS Manager Console, pilih service, pilih compute, dan kita pilih EC2. Oke. Terus kita launch instance. Nah, di sini di step pertama, name and tag, kita suruh beri nama instance kita yaitu web server. Gitu ya. Web server.
server. Kemudian di sini kemudian di sini bagian kedua itu kita setting bagian application and OS image. Nah, di sini biarkan secara default dia Amazon Linux. Nih, bagian ini ya, Amazon Linux, biarin aja. Oke, 2023 ya. Oke. Kemudian ini kita ganti T2 Micro. Instance type ya, bagian type. Instance type. Nah, ini ya. Tipenya ini kita ganti jadi T2 Micro. Kita scroll dulu ke bawah. Ini ya, T2 Micro. Nah, ini T2 Micro. Enter. Kita klik. Oke. T2 Micro udah. Kemudian bagi keempat kita kasih kuncinya untuk login. Ini kita pilih choice pada bagian ini. Kita pilih, oke. Sudah, kemudian pada bagian kelima untuk setting. Bagian sini, ini ya, pengaturan jaringan kita edit. Di bagian VPC itu kita select lab VPC. Bagian ini ya. Kita klik. Oke. Subnetnya biar kita ubah ke public subnet 1. Ini ya, public subnet 1. Kemudian bagian firewall-nya di sini sebentar. Bagian firewall-nya oke. Security group name. Oke, namanya di sini ubah jadi web server security group. Deskripsinya kita kasih ini. Oke, kemudian setelah itu di sini ada konfigurasi untuk bagian storage. Bagian ini kita disuruh untuk konfigurasi storage, bagian setting defaultnya 8.
Oke, yang ini ya, biarin aja. Cara default aja. Kemudian pada bagian advanced detail, bagian ini Oke, di sini sudah kita luncurkan ya. Kemudian setelah itu kita lihat view all-nya. Dan di sini posisinya masih menginisialisasi. Dan aturannya di sini kita disuruh cek pastikan dia instansinya itu running dengan status ceknya adalah 2/2 seperti itu. Maka dari itu di sini kita tunggu terlebih dahulu, oke? Oke, ini hasilnya ya. Dia sudah running dan hasilnya adalah 2/2 pada pemeriksaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam monitor. Kita di sini akan memonitor instance kita. Nah, yang pertama di sini bisa kita cek statusnya. Jadi di sini pertama kita akan lihat terkait pada web server ya. Web server kita lihat rinciannya, statusnya di sini. Jadi kalau dilihat pada statusnya di sini ada beberapa ringkasan intens, baik itu ID-nya, alamat IP publik maupun privatnya, DNS publik, gitu kan. Tipe hostname-nya apa, tipe instance-nya, dan lain sebagainya. Semuanya lengkap di sini. Dan ini penting karena kalau misalkan ada sesuatu masalah, kita bisa tahu nih masalah
yang ada di AWS sistemnya itu atau di konfigurasi kita sendiri di instance-nya itu seperti apa gitu. Jadi lebih gampang untuk menentukan atau menemukan sebuah troubleshooting. Nah, kemudian kedua itu ada di bagian monitor. Pemantauan ya, pemantauan. Nah, sorry ini nggak bisa dikatasin ya. Jadi kalau misalkan di bagian pemantauan ya, di sini kita bisa monitor di EC2 ini yang terhubung ke Amazon CloudWatch-nya. Di sini dia nampilin beberapa grafik. Layaknya seperti yang misalkan yang pertama ada CPU, gitu kan. Ada jaringan masuk, jaringan keluar, paket jaringan masuknya seperti itu. Dan ini penting karena bisa dimanfaatkan. Jadi kita bisa tahu apakah instansinya ini, misalkan nih kayak CPU-nya nih berapa persen gitu kan. Terus kita butuh instansi yang lebih besar atau enggak dari hal ini gitu. Jadi bisa dibuat untuk pemantauan secara real time. Atau bisa juga kalau kita pengen tahu nih pola traffic aplikasi kita, kapan ramainya dan kapan sepinya gitu. Jadi jadiin dasar buat scaling otomatis gitu. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk di bagian action, monitor troubleshoot, tindakan ya, monitor pemantauan pemecahan masalah, get system lock. Nah, nih, dapatkan sistem lock. Oke, kalau bagian ini tuh seperti menu monitor ya, and troubleshoot. Jadi ngasih tahu opsi cepat untuk bisa analisis kalau misalkan memang ada masalah pada instansi kita. Gitu. Isi fiturnya macam-macam. Misalkan antara lain kayak get system log, get instance screenshot gitu kan. Nah, kalau misalkan di sini ini terkait dengan info data ya. Data, user data. Nah, jadi kalau misalkan kita kayak misalkan nih ada get instance screenshot gitu kan. Jadi kita ngasih nih snapshot layanan OS-nya atau layar OS-nya gitu kan. Misalkan khususnya buat Windows. Nah, jika kalau misalkan ada stuck gitu kan, kita bisa lihat seperti itu. Kita juga bisa lihat terkait dengan shortcut ke grafik yang lainnya gitu. Jadi di sini ngebantu kita troubleshoot tanpa harus kita login ke dalam instansinya. Sebenarnya lebih pemanfaatannya lebih kelihatan kalau misalkan instansinya itu nggak bisa diakses, nah bisa lewat sini seperti itu. Kemudian di sini bagian web server, action, monitor the troubleshoot, lalu get instance screenshot. Nah ini. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Dan ini bisa kita download. Nih, bisa kita unduh. Oke. Selanjutnya masuk ke bagian task 3. Di sini kita suruh update your security group and access the web server. Nah, di sini pada bagian web server, di sini kan ada IP public ya. Coba kita buka ya IP publicnya. Nah, di sini keterangannya harusnya itu pada bagian web server ini kita buka itu dia tidak bisa diakses ya karena posisinya security groupnya itu belum diizinkan pada port 80 gitu. Jadi harus kita aktifkan ya, dia nggak bisa kan. Kemudian di sini pada bagian security group keamanan
lanjut bagian ini. Oke, selanjutnya di sini pada bagian 4 itu ada terkait dengan resize instance kita. Instance type NASB volume. Di sini kita untuk stop your instance, stop instance kita, itu kita pilih bagian di sini. Anjurannya adalah instance state lalu stop sampai statusnya berubah menjadi stop. Nah, coba ya, ini bagian AC Manager Console. Oke, ini dia sudah dihentikan ya.
sudah dihentikan sampai dia menjadi stop. Sekarang di sini bagian web server, pada bagian action, instant setting, instant time, ini kita ubah jadi apakah di sini nggak sih T3, T ini ya, T2 small, kan ini diubah untuk jadi T2 small, bener ya. Kemudian apply, ubah ya tipenya, masih benar nggak nih, play, oke, tipe instansi berhasil diubah. Kemudian bagian action, instant setting, kemudian ke ini kita ubah jadi enable versi 4. Oke, sudah save.
Oke, jadi setelah tadi sudah kita modifikasi ya, modifikasi size menjadi 10 untuk DBS volume-nya. Kemudian ini kita jalanin kembali untuk bagian instance-nya. Jadi di sini kita tunggu ya, ini masih tertunda, masih menginisialisasi nanti sampai 2/2. Oke. Oke, selanjutnya di sini pada bagian yang kelima itu kita disuruh untuk cari bagian service. Di sini kita coba cari. Kita tunggu dulu ini sampai dia berhasil ya. Oke, sudah. Ini tadi bagian ini ya. Kemudian pilih AWS service. Oke, yang ini. Kemudian di sini kita akan mencari bagian running on demand. Sini ya. Jadi sebenarnya di sini itu pada bagian kuota running on demand instance. Jadi ini jumlah terkait maksimum
pada bagian EC2 on domain yang memang boleh kita jalankan bersama terkait dengan region yang tertentu. On demand itu sama aja kayak ibaratkan kayak kita itu bayar per jam atau bayar per detik tanpa adanya sebuah komitmen jangka panjang. Dia fleksibel banget buat testing ataupun untuk workload sementara gitu. Nah, sedangkan di sini ini ada beberapa kuota layanan lainnya ya. Itu ya untuk limit. Dan di sini running Oke, selanjutnya pada bagian 6 di sini kita bisa ke bagian EC2 kembali, kita balik lagi. Kemudian bagian instance, select web server, instance state. Pada bagian web browser di sini stop instance. Oke, kita stop. Kita tunggu. Gagal ya. Sebentar. Nah, karena di sini posisinya dia gagal, jadi pada bagian kita stop instance itu dia akan muncul pesan gagal stop. Karena apa? Karena stop protectionnya aktif gitu. Jadi di sini harus kita ubah dulu pada bagian action, pengaturan, kemudian pada bagian perlindungan pemberhentian. Kita hilangkan bagian enable-nya, kita simpan. Oke, kemudian setelah itu coba kita hentikan ulang ya. Status, hentikan, kita berhentikan. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil. Enable, save. Baru kita stop. Oke. Kemudian di sini sudah selesai ya. Maka dari itu kita coba untuk submit terlebih dahulu. Submit. Yes. Oke, jadi semuanya sudah kita kerjakan ya. Jadi kita belajar tadi bagaimana dasar-dasar menggunakan Amazon EC2 pada bagian layanan cloud. Mulai dari munculnya instance dengan protection, lalu memonitoring performa menggunakan status check dan cloud watch kan. Poin-poin penting yang tadi mungkin kita
kita kerjakan itu ada terkait dengan EC2 instance. Ada proteksi juga, ada monitor juga, sama ada security group. Security group sebenarnya sudah pernah kita kerjakan ya di sebelumnya seperti itu. Oke, karena memang waktunya sudah sebentar lagi selesai dan memang ini sudah kita submit, kemudian ini bisa kita end lab. Oke, kita lihat dulu di sini apakah dia berhasil. Oke, berhasil ya. Oke, kita end lab. Oke, sekian dari demonstrasi pada lab kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.